Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ada hal yang berbeda, yaitu kita mau berbincang-bincang langsung dengan para pelaku fotografi di Pemalang yang mungkin pada masa pandemi COVID-19 ini sangat terkena dampaknya karena usaha-usaha mereka sama sekali tidak berjalan ya. Dan pada malam hari ini kita langsung ingin bertanya ke dua orang narasumber yang sama-sama fotografi, yaitu dengan Mas Fajar Harjo dengan Pak Iksan atau atau yang dikenal benderanya Sanjaya Home Kreasi ya. Mas Iksan Sama Mas Corner 21 corner le. Oh iya 21 corner. Twin corner. Pojokan. asli Pemalang ya Mas? Asli Pemalang. Lokasinya mana? Kalau saya tepatnya di Bulutan saja. Kalau Mas Fajar? Kalau saya sih sebenarnya asli Bantar Bolang, tapi sekarang tinggalnya di Beji. Seperti itu. Ini kan kebetulan semua usaha mungkin bisa dibilang banyak yang mati ya Mas, kalau di saat pandemi COVID-19. Gimana menurut jenengan atau usaha-usaha jenengan akibat adanya pandemi ini? Apa masih bisa berjalan atau gimana? Masih sama? Kalau saya sendiri mungkin sangat berat ya Mas. Jujur saja berat sekali. Seperti ada ketimpangan dalam sosial kayak gitu. Di saat di sini saya mengikuti peraturan pemerintah dan mengiyakan untuk meng-cancel semua jadwal-jadwal yang sudah tersusun rapi, dan saya sudah mengiyakan tidak apa-apa sama perias atau calon-calon itu ya pengantin, tapi kenyataannya untuk wilayah Pemalang aja belum cukup rapi untuk social distancing itu sendiri itu. Kalau Mas saya Fajar? Kalau saya pribadi sih ya hampir sama seperti Mas Iksan. Kebetulan memang kita bergerak di bidang yang sama sih ya, Iya. seperti itu. Ya kita lihat pasti rasanya sama ya Mas. ya seperti Iya. itu. Kita lihat sekarang lah, kita pingin mengikuti peraturan pemerintah, tapi pemerintah sendiri mengasih kelonggaran ke ke bidang-bidang usaha yang lain Seperti yang jasa seperti toko-toko itu. iya seperti itu yang nantinya bakalan kita sampai kapan nggak motret seperti itu, Iya. kita sampai kapan nggak bekerja seperti itu kan, padahal di sini kita yang ibaratnya puasa kita nggak ngejob Iya. ya lah, mereka tetap kerja dari sekarang kan, seperti itu. Dari mulai kapan berarti untuk usaha fotografi ini mandek kemarin? Atau Kalau gimana? jenengan dari kapan? Kalau saya dari awal April ya. Awal April. Awal April. Sebenarnya tidak Mas, jadi kayak gini. Kalau di saya pribadi ya, saya Iya. pribadi itu saya sebenarnya di bulan Januari. Kalau di wedding ini sebenarnya kan tiap bulan iya. bulan itu ada itu loh. Misal bulan Januari, waktu itu kalau nggak salah bulan Januari itu Jumadil Awal. Jadi kalau tahun baru Islam itu kita job sedikit. Iya. Nah gitu. Waktu itu saya cuma dapat job 2. Iya. Dapat job 2. Ya, saya juga kebetulan dapat jobnya cuma bulan April mungkin. Iya. Jadinya kan saya kerasa Iya. bulan April sudah masuk banyak, ternyata cancel di telepon ya, di telepon cancel Mas. Sampai saya pernah bikin status tanggal 2, tanggal 8, tanggal 7 sampai terakhir tanggal 14, tanggal 24 cancel. Saya pernah bikin status seperti itu. Ya banyak para pelaku wedding termasuk Mbak Periasnya ya yang banyak yang minta maaf ya seperti itu. Sempat kemarin saya juga lihat jenengan sudah dipasang di papan cekber Mas ya. Iya. Hampir Larati semakin, Mas, larati. Iya. Larati memang Mas. Tapi ya mau bagaimana lagi ya Mas? Gimana lagi? Jadi kita terdampak itu. Jujur ya, kalau saya pribadi, saya bulan Januari jujur cuma dapat 2 tadi kan. Bulan Februari saya sudah masuk 5 job. Lah, waktu itu 5 job saya garap, alhamdulillah bisa buat gitu lah, jalan-jalan. Enggak jalan-jalan. Bocah, Buat tabungan jalan-jalan lah, bocah. buat tabungan. Oh, betul. Jadi di bulan Januari saya cuma dapat 2 job.
masuk ke Februari saya dapat 5 job. Lah bukan rencana sih. Saya sudah mulai seneng nih. Bulan Maret, April job udah banyak, sekitar jujur waktu itu hampir 40 job saya masuk di bulan Maret, April. Lah waktu itu kita perusahaan udah lah insya Allah di ngadepin bulan Ramadan Enak ya. nantinya santai enak lah enak, gitu enak. lah. Sudah terbackup ya, sudah terbackup lah Ternyata. untuk masalah ekonomi ya. Iya, ternyata bulan Maret, April kita cancel semua kan. Jadi kalau orang bilang kita dapat dampak itu bulan April, kita itu kena dampak itu bulan Januari, Februari, Maret, April. Kita udah 4 bulan kena dampak. Bahkan nanti Mei, kalau kita Juni, berarti kita 6 bulan udah nggak kerja. Iya. Bayangkan, kita 6 bulan nggak kerja sesuai dengan pekerjaan kita. Tapi yang tak sesali kalau saya sih insya Allah terima mas. Kalau saya insya Allah terima kondisi yang seperti ini karena memang ini bencana, kalau tak anggap ini bencana global. Tapi yang saya tidak terima, jujur aja ada kesan diskriminasinya itu mas. Maksudnya di saat saya melakukan distancing ya, saya dan keluarga saya membatasi diri dengan lingkungan, kemudian dan juga saya mau keluar rumah pun maksudnya ya safety diri, safety. Tapi kok ternyata saya jalan-jalan di pasar, wah ramai sekali. Nah, jalan-jalan lagi, maksudnya yang nggak jalan-jalan lewat ya. Pas kebetulan saya out, saya keluar di kawasan shopping center Pemalang ya itu ya, kawasan shopping center Pemalang Jalan Jenderal Sudirman sampai bahkan pasar Kembeji ramai mas. Itu yang tak sesali di saat saya ini mencoba maksudnya distancing, biar musibah ini cepat berakhir ya. Musibah ini cepat berakhir ya. Ya harapannya biar cepat kerja. Tapi yang di luar sana kan, ya saya menyadari lah UMKM memang pendapatan harian. Kalau nggak kerja mungkin nggak makan, tapi toh maksudnya mas, kita mas, bahasa mall tuh bukan UMKM mas. Enggak, kalau perusahaan besar mas. Kalau yang di pasar-pasar itu loh. Pasar-pasar nggak apa-apa lah, itu memang seperti kita, saya yakin mereka juga menjerit seperti kita. Tapi kayak yang beli baju di mana itu di mall. Bayangin ya, kasir terdampak 1. Iya. Gimana pemerintah prosedur COVID kan kalau terdampak 1 kita cari yang terdampak siapa aja yang berhubungan dengan dia. Bayangin, misal mall ya, mall kena, kasirnya kena Ya seperti berita yang kemarin kan? Ya betul. Jadi memang intinya ya mungkin dari para fotografer, pelaku fotografer mungkin masih terima kalau seandainya diberhentikan untuk sementara di masa pandemi COVID ini. Tapi yang mereka nggak terima yaitu toko-toko atau pengusaha-pengusaha besar di Pemalang. Ya bisa dilihat sendiri, nanti videonya bisa saya tampilkan, masih sangat ramai. Dan video ini saya ambil H-2 Lebaran, itu sangat padat sekali. Tadi sore saya ambil gambar dari udara dan teman-teman semua komunitas mengambil gambar di setiap wilayah, memang sangat ramai. Ya mungkin itu salah satu kekecewaan para fotografer, di mana sangat sedikit atau kurangnya keadilan buat kita ya, buat orang-orang fotografer. Oke, dan kebetulan untuk mengatasi sementara mas, untuk mengatasi COVID ini, jenengan itu apa yang dilakukan? kita kebetulan hampir sama mas. Nyong karo Mas Iksan itu kan kita selalu hubungan lewat WhatsApp, kita ada komunikasi lah, sering lihat statusnya dia gitu kan. Kita hampir sama. Jualan makanan mas. Jualan makanan lah, Mas Iksan itu jualan. Sementara saya jadi kurirnya istri. Ikan bakar. Lah kalau saya sendiri itu lumpian dut mas. Bukan cuma saya sih, bahkan semua teman-teman seperti itu, sesuai dengan anjuran Pak Ganjar lah, anak singkong mencari pendapatan sampingan. Ya, jadi kita kan sudah bikin masker sendiri gitu ya sebenarnya ya? Ya itu beli makanan, jualan makanan, kita jualan makanan. Oh jualan makanan, tapi sudah istilahnya safety sendiri gitu ya, mengikuti anjuran gitu. Ya kita
door to door sih. Jadi kayak gini, kita nggak kita antar gitu. ke mereka gitu. Jadi mereka tenang di rumah, kita antar. Sifatnya delivery. Iya, delivery seperti itu. Tapi tetap kaget ya Mas biasanya. Ya, kaget sekali. Penghasilannya lumayan lah ya. Sekarang jadi sebenarnya sih kejadian ini itu melatih kita membuat mengko yang anak kayak gimana kita main seperti apa gitu loh. Jadi melatih kita gimana caranya mengatur keuangan kita persiapan lebih intinya ya untuk bersiap apabila ada yang terjadi seperti ini. Mungkin kalau kita sakit dan lain-lain ada seperti itu. Tapi ada yang ironis. Mungkin kayak saya ini vendor 21 Corner. Nah, vendor 21 Corner Studio. Mantap. Itu kemarin waktu masih jalan ya. Vendor Lumpian Dut kayak gitu. Vendor Lumpian Dut. Yang belum Bapak pemerintah tahu, saya itu punya karyawan, Mas. Saya punya karyawan, saya ada di editor saya, ada asisten fotografer saya. Mereka itu dapat gaji kalau mereka berangkat. Kalau saya sih mungkin saya udah berpikir saya jiwa pengusaha saya timbul lagi nyong boleh duit yang gua apa ya. Tapi teman-teman saya, anak buah saya, gimana mereka bulan ini 2 bulan mereka nggak kerja, 3 bulan mereka nggak kerja, ya kan? Kalau mereka sudah bisa bikin usaha, dia pasti bukan anggota dari 21 Corner lagi. Mereka sudah bakalan bisa mandiri kan? Ya, mungkin masih banyak teman-temannya lebih parah dari jenengan kali ya. Ya pasti, Mas, pasti ya kayak gitu kan. Untuk Mas Fajar sama Mas Ihsan mungkin sebagian kecil dari pelaku di dunia hajatan, Mas ya. Mungkin ada yang lebih buruk dari seorang fotografer, Mas. Ya, bisa pasti. ceritakan mungkin ada teman jenengan selain fotografer atau misalnya kayak tukang layar dan lain-lain. Mungkin kalau Mas Fajar lebih banyak mungkin. Jadi gini, selaku usaha foto, mungkin kalau saya pribadi saya yang vendor 21 Corner, saya yang punya 21 Corner ya gitu loh, 21 Corner. Itu bahkan gini, saya sampai sekarang itu jualan makanan yang buat makan saat itu juga. Ibaratnya sing mau nih saben bulan misal oleh job berjuta-juta itu ya. Akhirnya siki dodolan panganan sing ibaratnya nggo mangan ngesuk iki lho. Itu aja udah cukup, orang utang-utang kancane, orang utang-utang liyane seperti itu. Itu kita yang punya vendor iki lho, yang punya vendor foto. Lah, sedangkan teman-teman yang lain misal kayak asisten saya, terus misal kayak tukang trate sing ibaratnya bopang ya. iya lah, masang semengi kok bayaran kayak gue. Ya kan seperti itu misal ya tukang trate dia punya karyawan, dia si tukang trate-nya oke, dia masih punya tabungan. Tapi yang jadi kulinya satu vendor trate itu punya tukang sekitar 10 orang. Misal vendor perias, dia punya asisten, saya yakin lebih dari 5 orang. Saya yakin 5 orang itu dia nggak makan sekarang. Orang dia nggak kerja kok. Masalahnya kan kalau kita memang itu ya Mas, maksudnya usaha sebagai pelaku seni itu tidak, maksudnya kita orang seni bukan orang saks. Kita itu bekerja dengan seni bukan dengan manajemen. Maksudnya kita penerapan manajemen usaha itu sangat kecil sekali. Jadi tidak menggunakan istilah MOU lah, TP atau karyawan lah ya. Kayak gitu ya. Memang kesusahan kita ternyata dampaknya seperti ini Mas ya. Sebagai tenaga, maksudnya kita mempunyai karyawan tapi tenaga lepas, istilah pasten kayak gitu. Saat dia tidak berangkat, tidak mendapat upah. Ya, seperti itu. Tampaknya memang sulitnya seperti ini.
pengen sih sebenarnya, saya memikirkan mereka, misal memikirkan karyawan saya, editor saya, pas lebaran mereka dapat THR dan lain-lain. Ya, tapi kebiasaan seperti itu akhirnya di tahun ini tidak berjalan ya. Ya, tapi siki jangankan THR buat mereka. Ini berarti jujur loh, pendapatan saya nol. Pendapatan saya dari foto itu nol. 0 rupiah. Lah gimana nggak nol? Kita misal ya mau prewedding, tempat pariwisata ditutup. Iya, benar. Saya sampai kasih diskon ke apa? Pelaku calon ya, calon. Yuk, tetep aja nggak dapet kayak gitu. Iya. Ya orang mereka juga takut sih keluar. Ya kan gitu. Ya memang bukan cuma takut sama pihak pemerintahnya juga takut sama lingkungan juga. Ya, sendiri kita juga takut sih. Iya, Jadi sebagai seorang fotografer mungkin apa ya, bisa dibilang yang kehidupannya notabene perekonomiannya sangat kuat tadinya itu pun lemah ya. Ibaratnya dulu penghasilan dalam satu hari itu bisa buat makan seminggu, bisa buat makan satu bulan bahkan. Kita 6 bulan nggak kerja loh. Sekarang 6 bulan sampai nganggur dan penghasilannya pun nol. Apalagi yang tadi ya kayak popang, ya popang. Misalnya tukang-tukang kuli yang apa ya biasa masang-masang layar sound system. Bagaimana dengan mereka gitu loh? Kadang sulit untuk saya pikirkan. Dan mudah-mudahan apa ya ceritaan kita istilahnya solusi lah. Harus ada solusi gitu loh. Hanya bukan sekedar bantuan. Kalau bantuan nominal 200.000 atau 600.000 cuma paling berapa hari Mas? Buat asisten saya itu nggak cukup Mas. Misal dibagi 4 orang, 600.000, yuk nggak cukup. Itu yang 600. Padahal Mungkin sekarang kalau yang 200 yang sedang beredar 200.000 kadang 2 hari ya. Sedangkan kita untuk apa ya 200.000 kita kalau mungkin setiap minggu dapat masih mending ya. 200.000. Kalau dia yang masalah dia itu tidak terekspos, sebenarnya dia lebih parah dari kita, tapi dia juga mau lari kemana kayak gitu. Kalau kita kan alhamdulillah kalau kita sebagai fotografi secara tidak langsung berkaitan dengan teknologi. Kita mengikuti perkembangan teknologi, kita juga mendapatkan banyak informasi dari perkembangan teknologi tersebut. Jadi kita tahu kita mau lari kemana kayak gitu, walaupun sebenarnya larinya kita masih merangkang kayak gitu. Tapi mereka yang tidak terekspos, gimana nasibnya kayak gitu. Wong saya kemarin jujur aja pas main ke teman yang tukang sorting ya, terus sekarang ya kondisi ekonominya sangat memprihatinkan. Yang pertama cicilan bank ya dia termasuk cicilan bank dia nggak tahu larinya kemana ya, cicilan bank nggak tahu larinya kemana. Ternyata untuk kebijakan bank itu sendiri kan tergantung daerah, tergantung daerah juga lah. Ini yang jadi PR lagi buat mereka semua di saat mencari nafkah kesulitan, kesana kemari ya ternyata kondisi lingkungan sudah di lockdown, kemudian tekanan dari leasing setoran motor ya, dan pihak-pihak bank-bank juga. Kalau kita mungkin bisa diplomasi lah istilahnya, bisa berdiplomasi dengan orang-orang bank. Jujur saya juga punya setoran bank masalahnya. Jujur saya juga bisa punya setoran bank, tapi saya alhamdulillah bisa berdiplomasi. Tapi saya mendengarkan keluhan dari teman-teman mereka juga sangat ketakutan. Mungkin kalau masalah makan 1 hari 2 hari tidak makan, mungkin dia bisa bertahan. Wong katanya ya ada istilah wong Jawa itu ada anak dina naupeng ini. Tapi yang dia tidak kuat itu sama itu tekanan dari pihak luarnya itu sendiri. Sesuai tadi perbincangan bahwa masih banyak toko-toko atau pengusaha-pengusaha besar di Pemalang yang buka. Nah, harapan jenengan dari fotografer itu apa? Gimana ya, toko-toko tersebut? Ya gini aja Mas. Untuk toko-toko saya sih mereka ya kita sangat tidak terima sebenarnya
Tapi gimana lagi, mereka juga membutuhkan penghasilan, pendapatan. Tapi melihat dari mereka gitu, melihat dari mereka yang protokol pencegahan COVID susah aja mereka bisa, kenapa kita nggak bisa sih kerja lagi gitu loh. Jadi kita minta kepada pemerintah Kabupaten Pemalang, Pak Bupati, Pak Junedi, terus istrinya Bu Irna yang DPRD Jawa Tengah, terus Pak Ganjar, ya kasihlah kelonggaran kepada kita biar kita bisa bekerja lagi. Saya yakin kita lebih mudah untuk untuk menjaga itu pencegahan COVID lebih itu lagi. Banyak sekali cara kok. Misal kayak dulu ya, sebelum COVID marak, sebenarnya kita sudah melakukan. Misal kayak cuci tangan setiap orang tamu datang, cek suhu setiap tamu datang, 15 menit mereka dibubarkan, ganti yang baru, seperti itu biar nggak numpuk kayak gitu. 3 jam acara, banyak sekali lah penanganan COVID. Dan orang tamu yang datang itu kan terkontrol. Dan juga tamu yang datang itu sudah menyadari diri loh, kalau ini kondisi seperti ini. Saya juga pas pernah ya mohon maaf ya, maksudnya pernah pemotretan itu hijab ya, mereka juga melindungi diri, setiap pesertanya ya, setiap tamu jaga jarak, kemudian ya perlindungan menggunakan masker, juga cuci tangan ya, seperti itu. Jadi toh kalau seperti toko-toko, pasar-pasar juga bisa beraktivitas lagi, kenapa kita tidak? Kayak kita itu seperti kayak dianaktirikan kayak gitu loh. Yang mereka ya orang yang datang nggak kenal loh. Iya, nggak kenal, mereka pulang dari Jakarta, mereka ternyata kenal, mereka. Jadi intinya harapannya Mas Fajar dan Mas Iksan atau seluruh fotografer Pemalang, untuk toko-toko di Pemalang itu mungkin untuk pencegahan COVID, kalau menurut mereka itu lebih susah, tapi masih tetap buka ketimbang kita yang sebagai pelaku fotografer. Kalau hajatan itu masih lebih mudah, jadi kita bisa mengantisipasi, misalnya tamu datang dengan cuci tangan atau desinfektan atau cek suhu, terus mejanya kita aturkan, sebenarnya lebih mudah fotografer atau hajatan untuk diatur ya Mas, ketimbang orang-orang yang belanja ramai atau sekarang menjelang Lebaran, Masya Allah ramai sekali dan sangat jauh dari kelayakan anjuran pemerintah, yaitu social distancing ya Mas, untuk mencegah. Dan harapan jenengan berdua serta kawan-kawan fotografer Pemalang apa terhadap pemerintah Kabupaten Pemalang? Ya kayak bansos kemarin kayak bansos kemarin sih kita nggak butuh kayak bansos kemarin. Saya yakin ada yang lebih berhak lah untuk menerimanya. Padahal ternyata bansos juga nggak merata. Kalau menurut saya kalau pengadaan bansos kemarin itu kayak seperti itu aja Pak. Cuci tangan Mas. Ya mungkin, tapi saya nggak berani ngomong seperti itu. Paling kan berapa masalahnya orang yang dapat kan cuman dari semua pelaku seni di Pemalang kan itu ada bahkan mungkin ribuan orang. Tapi kan dapat cuma 300, dan saya jujur tidak mengharapkan hal seperti itu. Tapi yang saya harapkan, tolonglah diberi kelonggaran untuk pelaku usaha di bidang wedding itu untuk bisa juga berperan lagi, atau setidaknya bahasa Pemalang itu macul maneng lah istilahnya. Macul maneng. Oke, terima kasih untuk Mas berdua, Mas Fajar dan Mas Iksan. Jadi harapan kami atau harapan para fotografer mudah-mudahan bisa didengar, kita bisa kerja seperti semula. Ya masalah bantuan mungkin kita tidak begitu mengharapkan ya, karena yang mungkin yang lebih membutuhkan lebih banyak ya. Tapi yang kita harapkan yaitu meskipun dengan protokol yang agak ketat, tapi kita tetap ingin bekerja. Itu ya Mas ya? Oke, sebelumnya terima kasih. Dan jangan lupa like, subscribe, komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.